Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudari-saudariku, ukhti muslimah, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang cerah ini kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Semoga perjalanan kita ke masjid ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda, man goda ilal masjid la yuriduhu illa liyata'allamal khaira aw yu'allimal khaira kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang berpagi-pagi berangkat ke masjid tidak ada niat kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala umrah. Karena itu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, ketika kita pagi-pagi berangkat ke masjid hanya untuk mempelajari kebaikan, dan tidak ada kebaikan kecuali mempelajari ilmu agama atau mengajarkan kebaikan, maka baginya seperti pahala umrah. Baginya pahala umrah, pahala haji. Menuntut ilmu agama di zaman kita sekarang semakin dikuatkan, semakin ditekankan. Karena banyaknya fitnah pada zaman ini, banyaknya perkara-perkara yang sudah jelas menjadi samar pada zaman sekarang. Maka dari itu para ibu yang dimuliakan Allah, kita wajib menuntut ilmu sebagai benteng kita, sebagai filter untuk menyaring apa yang terjadi di sekitar kita. Tanpa ilmu kita tidak bisa menilai hal itu baik atau tidak. Apa yang viral, apa yang sedang ngetren belum tentu benar. Bagaimana membedakannya? Tidak ada lain cara membedakannya adalah dengan ilmu. Dengan ilmu agama, yang ini adalah cahaya. Cahaya yang bisa menunjuki kita ke jalan
yang benar, jalan yang lurus. Apalagi kaum wanita. Kaum wanita itu bila tidak membekali dengan ilmu agama, dia akan mudah ikut-ikutan, akan mudah terbawa arus. Makanya pengikut Dajjal yang paling banyak dari kalangan wanita. Karena Dajjal itu kan kelihatannya hebat. Dia bisa menghidupkan, dia bisa mematikan, ya. Dia bisa menguasai wilayah-wilayah hebat. Maka pengikutnya banyak kaum wanita. Kaum wanita yang hanya mengandalkan perasaan, kaum wanita yang hanya melihat casing luar tanpa melihat benar atau salah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada poin ke-16 dari buku yang kita kaji tentang 100 dosa yang diremehkan oleh kaum wanita. Poin ke-15 yang sudah kita bahas, meremehkan dalam urusan toharoh. Maka yang ke-16, menggunakan sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke anggota tubuh di saat berwudu dan mandi. Di antara bentuk kekeliruan yang sering dilakukan sebagian wanita adalah menggunakan sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit di saat berwudu atau mandi besar karena junub, haid atau nifas. Misalnya memakai kuteks. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita berhias tidak dilarang. Kita ingin memakai satu hal yang ingin mempercantik diri kita, tidak ada masalah. Tapi apabila zat-zat yang dipakai ini menghalangi sampainya air ke anggota tubuh, anggota wudu atau anggota mandi, maka harus dihindari. Kuteks itu ada dua macam. Ada yang memakai zat kimia dan ada yang memakai zat alami. Apabila kuteks pewarna kuku memakai zat kimia, ini bisa dipastikan air itu tidak bisa tembus melewati zat kimia tersebut karena dia tebal. Seperti cat itu kan tebal, ya. Berbeda dengan yang memakai dari zat alami seperti daun pacar, ya. Ini alami. Maka kalau yang dipakai bahannya adalah zat alami, boleh, karena air tidak menghalangi untuk sampai pada anggota tubuh kita, anggota wudu dan seterusnya. Di dalam berwudu, para ulama mengatakan anggota wudu kita harus kena air. Maka penghalang-penghalang yang bisa menghalangi adanya air harus dihilangkan. Begitu juga dalam mandi wajib, mandi junub, suci dari haid, suci dari nifas, semua penghalang yang ada harus dilepas. Misalnya ibu-ibu biasa pakai koyo, tahu koyo? Ya, itu kalau mau mandi dilepas dulu. Tidak boleh main mandi besar kemudian di badannya ada menghalangi. Apakah koyo ataukah yang lainnya. Demikian juga krim-krim kosmetik di sini disebutkan. Yang dioleskan di kulit sehingga menghalangi sampainya air ke kulit tersebut. Krim-krim kosmetik yang memang tebal anti air. Ya, ada tidak? Ada. Misalkan dalam pesta pernikahan kita didandani memakai krim kosmetik yang tebal. Bila memang walimahnya melewati waktu-waktu sholat, maka hendaknya Anda berwudu terlebih dahulu baru pakai make up. Karena kalau sudah pakai make up kemudian berwudu, airnya tidak kena wajah. Air tidak akan kena wajah. Dan syarat wudu,
air itu harus kena kulit wajah. Tidak boleh dihalangi dengan kosmetik. Lebih baik berwudu dulu, kemudian didandani, ketika tiba waktu sholat tinggal sholat. Ya. Demikian pula hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Misalnya obat yang dipakai untuk rambut. Seorang yang ingin menyemir rambut, ini juga harus diperhatikan zat-zat yang dipakai. Biasanya itu kan kalau di salon, orang yang mau menyemir rambut, misalkan dia hitam, mau disemir jadi jingga atau kuning, itu nggak bisa langsung hitam ditiban jingga, hasilnya tidak maksimal. Jadi diapain dulu? Diputihkan dulu prosesnya supaya hasilnya maksimal. Istilahnya apa? Kalau diputihkan dulu, itu ada istilahnya, bleaching. Nah, karena kalau langsung hitam ditimpa jingga nggak maksimal. Ya di bleaching ini pun waktunya nggak sekali, bisa 10 kali. 1 kali datang 2 jam. Allahu Akbar. Ya, ibu-ibu kok mau gitu ya? 10 kali datang, 1 kali datangnya 2 jam. Sampai habis waktunya, cuma ingin menyemir rambutnya. Memang boleh, tidak dilarang, akan tetapi perlu diperhatikan zat yang dipakai ini. Apabila memang nanti menghalangi sampainya air ke rambut, maka hal itu tidak boleh. Maka pilihlah zat-zat yang alami, bukan yang kimia. Sebaliknya kalau sudah jingga ternyata kurang cocok, kok kayak bule bukan, orang Indonesia bukan, pengen hitam lagi, ya nggak bisa langsung, harus diapakan lagi, dihilangi jingganya, ya disemir dulu hitam dan seterusnya. Nah, ini maka para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpikirlah untuk berpikir ulang kalau ingin ngecat rambut atau menyemir rambut. Yang jelas semua bahan yang menghalangi sampainya air ketika wudu atau mandi wajib sehingga air itu tidak bisa tembus, membuat sholat kita tidak sah. Ya, wudu kita tidak sah. Kalau wudu tidak sah, otomatis sholat juga tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'ta fakhallil baina asabi' yadaika wa rijlaika." Jika kamu mengerjakan wudu, maka bersihkanlah sela-sela jari jemari tangan dan kaki-kaki kalian. Meski demikian, dia boleh menggunakan inai, daun pacar atau yang semisalnya dengan untuk mewarnai rambut atau kulit, karena hal itu merupakan warna yang tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi ini perlu diperhatikan ibu-ibu ketika kita ingin cantik, ya, kita ingin glowing, perhatikan zat-zat yang kita pilih. Ya, perhatikan apa yang kita pakai untuk kulit kita. Kalau wajah ada istilah serum. Ya, serum itu kan apa? Serum, konsentrat ya. Serum itu kan konsentrat. Kalau bahasa konsentrat itu apa? Biangnya. Jadi kalau dipakai lebih cepat katanya pengaruhnya. Setelah konsentrat di atasnya apa ibu-ibu? Yang lebih lambat efeknya, tidak langsung. Ya. Nah ini, maka diperhatikan. Anda pakai serum, ya konsentrat, ini bisa menghalangi air atau tidak? Kalau menghalangi air, maka wudunya tidak sah. Kemudian mandi wajibnya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Ke-17, poin ke-17 termasuk kekeliruan wanita muslimah tidak menyempurnakan wudu. Di antara bentuk peremehan dalam ibadah
Yang sering dikerjakan sebagian wanita adalah tidak perhatian dalam menyempurnakan wudhu yang telah disyariatkan. Berwudhunya cepat, tidak sungguh-sungguh dalam membasuh, tidak pula memperhatikan. Berwudhu itu ibu-ibu, kita harus pastikan semua anggota wudhu terbasuh dengan baik. Misalnya kalau wajah, maka semua bagian wajah kena air. Tangan sampai siku, semua bagian tangan kena sampai siku, baik bagian atas atau bagian bawah. Mencuci kaki, maka semua bagian kaki sampai mata kaki terkena air, tidak ada yang ketinggalan. Rasulullah bersabda, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit bagiannya di neraka karena tidak tersentuh dengan air. Tumit itu bagian kaki yang memang kadang-kadang kita tidak perhatian ini, ya. Ini harus diperhatikan. Kecuali kalau tidak sengaja. Kecuali kalau tidak sengaja ada sedikit yang ketinggalan, maka dimaafkan. Karena yang menjadi perhatian adalah umumnya anggota badan kita itu terkena air. Umumnya anggota badan kita terkena air. Jangan sampai ada yang tidak. Rasulullah menganjurkan para sahabat agar memperhatikan bagian dalam telapak-telapak kaki dan menyela di antara jari jemari. Karena umumnya air itu kalau tidak diperhatikan, sebagian sela-sela jari itu akan kelewat. Yang ke-18, tidak mandi junub ketika mendapatkan air mani setelah bermimpi. Ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, mimpi basah itu bukan hanya dialami oleh laki-laki. Wanita juga bisa mimpi basah. Maka harus bisa membedakan mana air mani, mana bukan mani, alias madhi. Air mani itu ibu-ibu, dia sifatnya lengket. Itu air mani. Sifatnya kental, ya. Mani itu sifatnya lengket, kental, dia keluar ketika memuncak, ya, memuncrat. Sedangkan air madhi dia sifatnya lebih encer, sama-sama lengket, cuma lebih encer. Ini air madhi. Maka wanita kalau mimpi basah mendapati air mani wajib mandi junub. Wajib mandi junub. Berbeda dengan madhi. Kalau madhi cukup dibersihkan bagian yang terkena, kemudian berwudu saja, tidak wajib mandi. Berdasarkan hadis Aisyah, Rasulullah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapatkan ada yang basah di celananya, sementara dia tidak ingat apakah ketika tidur ia bermimpi junub atau tidak. Rasulullah bersabda, hendaklah dia mandi junub. Beliau juga ditanya oleh seorang laki-laki yang ingat sudah mimpi namun tidak mendapati basah di celananya ketika bangun, maka dia diwajibkan mandi junub. Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah, apakah wanita yang mendapatkan hal itu juga harus mandi junub? Beliau bersabda, iya, karena wanita adalah saudaranya laki-laki. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi wanita juga bisa melihat mani. Kalau dia melihat mani, maka wajib mandi junub. Sama saja ingat mimpinya atau tidak ingat. Yang penting dia mendapati basah. Orang yang mendapati basah ketika bangun tidur ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dia mendapati basah dan yakin itu adalah mani, maka wajib mandi. Wajib mandi, karena mani itu mewajibkan seorang mandi.
Rasulullah bersabda, innamal ma'u minal ma'i. Innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya mandi itu karena sebab keluar mani. Karena sebab keluar mani. Jadi kalau bangun tidur kita mendapati basah, lihat, yakin ini mani, maka wajib mandi. Sama saja dia ingat mimpinya atau tidak ingat. Yang penting dia lihat basah dan dia yakin itu mani, maka wajib mandi. Keadaan kedua, seorang yang bangun tidur mendapati basah dan dia yakin itu adalah madhi. Madhi pakai zal, bukan mani. Dia yakin itu madhi. Maka kalau yakin itu madhi, tidak usah mandi. Tidak usah mandi. Cukup dibersihkan, kemudian dia berwudu. Cukup dibersihkan, kemudian berwudu. Karena madhi, ya madhi. Yang ketiga, keadaan ketiga, seorang yang bangun tidur mendapati basah, tidak bisa menghukumi, ragu-ragu, ini mani atau madhi, atau jangan-jangan genteng bocor. Ya, musim hujan kan? Dia tidak bisa menghukumi ini basahnya basah apa? Basah mani, basah madhi, atau ngompol. Orang dewasa bisa ngompol nggak? Bisa ya? Oh bisa ya, orang sepuh, nah, sepuh ngompol. Nah, ketika bangun tidur basah, tidak tahu ini mani atau madhi atau air apa, maka dilihat indikatornya, indikasinya. Kalau ingat tadi malam mimpi, maka dibawa itu air mani. Kalau dilihat indikatornya tadi malam hujan, berarti apa? Madhi, karena orang yang kedinginan umumnya keluar madhi. Ya, dilihat indikatornya kalau dia tidak tahu ini mani atau madhi. Inilah tiga keadaan seorang yang bangun dari tidur kemudian mendapati basah. Ya, sehingga tidak boleh kita tidak mandi junub. Mandi junub itu wajib. Begitu juga halnya wanita yang suci dari haid. Wanita yang sudah suci dari haid harus segera mandi. Karena dengan mandi dia terkena kewajiban sholat. Apabila ditunda-tunda mandinya sementara waktu sholat sudah mau habis, maka harus diganti waktu sholat yang sudah mau habis tersebut. Misalnya, ibu-ibu suci dari haid jam 2:30 siang, sudah dekat waktu asar. Asar misalkan jam berapa? Sekarang itu sudah telat asar ya, hampir 3:30. Ya, suci 2:30, 3:30 asar. Harusnya kalau suci 2:30 itu langsung mandi supaya bisa melaksanakan sholat zuhur. Tapi karena ditunda sampai masuk adzan asar, maka ibu-ibu wajib mengkodok sholat zuhur dikerjakan di waktu asar. Kenapa dikodok? Anda punya waktu 1 jam, 2:30 ke 3:30, kalau dipakai mandi untuk sholat cukup nggak? Cukup banget. Tapi kita tunda, males, ngantuk, akhirnya tidur. Namanya tidur, ya tidak cukup 20 menit, bisa akhirnya bangun waktu asar. Ini namanya menunda-nunda mandi, kemudian sampai waktu sholat habis dan masuk waktu sholat berikutnya, maka wajib diqodho, ya. Demikian juga jika suci dari nifas. Nifas, orang yang baru melahirkan, maka dia mengalami nifas. Dan nifas itu ibu-ibu maksimal 40 hari, tidak ada maksimal 2 bulan. Ya, sebagian wanita muslimah, saya nifas sudah berapa hari? 60 hari. Salah. Maksimal nifas itu 40 hari. Tidak ada nifas lebih dari 40. Kalau kurang banyak. Tidak sampai 40 hari sudah suci dari nifas, banyak. Tapi kalau lebih 40 hari itu tidak ada. Ya, maka yang sudah suci dari nifas
wajib segera mandi supaya melaksanakan ibadah sholat dan lain-lain. Ini beberapa kekeliruan ya seorang wanita tidak mandi junub. Apakah boleh mandi itu ditunda? Boleh, selama tidak ketinggalan sholat. Misalnya kita berhubungan suami istri malam hari, ditunda mandinya nanti subuh, boleh, tidak ada masalah, asalkan jangan sampai waktu subuh habis. Bab berikutnya, bab sholat, halaman 64. Yang punya bukunya dibuka halaman 64. Termasuk kekeliruan, kesalahan wanita muslimah adalah meninggalkan sholat. Saudariku yang dimuliakan Allah SWT, sholat adalah rukun Islam yang paling penting setelah syahadat, setelah tauhid. Ketika seorang tauhid hanya beribadah kepada Allah saja, tidak berbuat syirik, maka tuntutan dari tauhid ini buktinya adalah dengan menjaga sholat. Maka sholat itu tidak boleh ditinggalkan, karena semua muslim tahu hukum sholat wajib. Para ulama mengatakan, barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, dia mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, maka dengan ucapannya sudah keluar dari Islam, alias murtad ya. Jadi barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, dia bilang sholat nggak wajib, maka langsung otomatis dia sudah bukan muslim lagi. Akan tetapi yang meninggalkan sholat karena faktor malas, capek, ketika ditanya apa hukum sholat, dia jawab wajib. Kalau wajib, kenapa kamu nggak sholat? Saya malas, capek, baju saya kotor ya. Biasanya kan pekerja-pekerja mereka malas sholat, malas ganti baju. Orang yang semacam ini, para ulama berselisih pendapat, apakah dia kafir, bukan muslim lagi, ataukah masih muslim? Karena faktornya cuma malas, faktornya cuma capek. Ketika ditanya hukum sholat, dia jawab wajib. Maka yang benar, orang yang malas sholat, malas dengan tetap mengakui kewajiban sholat, bila sholatnya banyak ditinggalkan, ninggalinnya banyak, setahun cuma sholat 1 kali, Idul Fitri, banyak dia tinggalkan sholat daripada melakukannya, maka orang semacam ini jelas keluar dari Islam ya, banyak meninggalkan sholat. Akan tetapi kalau dia meninggalkan sholat alasan capek, masih mengakui kewajiban, dan yang ditinggalkan itu lebih sedikit daripada yang dia kerjakan sholatnya, ya dia sholat cuma kadang-kadang kalau lagi datang penyakitnya nggak sholat, ini masih muslim karena hanya 1-2 kali sholat yang ditinggalkan. Jadi dilihat, orang yang meninggalkan sholat karena capek itu apakah umumnya dia banyaknya nggak sholat ataukah dia banyak sholatnya. Kalau umumnya nggak sholat, keluar dari Islam. Tapi bila dia masih banyak sholatnya daripada tidak sholat, maka masih muslim. Tapi dosa besar ya, walaupun dia muslim, dosa besar dengan meninggalkan sholat. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, janganlah kita sekali-kali meninggalkan yang namanya sholat. Allah berfirman, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat ya. Padahal ayat ini turun pada orang kafir. Kenapa kalian gak sholat ya? Kenapa kalian masuk neraka Sakor? Kami
dahulu tidak sholat. Ini orang kafir. Ayat ini berkenaan dengan orang kafir, bukan orang Islam. Orang kafir saja masih dituntut kewajiban melakukan sholat. Ya, masih dituntut kewajiban melakukan sholat. Padahal kalau mereka sholat juga tidak sah. Ya. Maksudnya orang-orang kafir itu terkena khitab, ya, panggilan dari Allah, terkena hukum untuk melaksanakan kewajiban. Apalagi kalau kita Muslim. Rasulullah juga bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salat, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang mengikat antara kami dengan mereka orang-orang munafik adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, dia telah kafir. Jadi orang Muslim itu cirinya itu dengan salat, bukan dengan pakaian kopiah, baju koko, bukan pula dengan jilbabnya. Kalau tidak sholat, apa manfaatnya pakai jilbab? Kalau tidak sholat, apa manfaatnya dia menutup aurat? Ya, sholat yang utama. Jadi kalau gitu, yang penting kita sholat, saat nggak pakai jilbab nggak apa-apa. Ya enggak. Yang paling bagus adalah yang menutup aurat dengan jilbab, kemudian dia menjaga sholat. Ya. Ciri seorang itu dikenal Islamnya sholat, karena Nabi mengatakan perbedaan antara kita dengan orang munafik, orang Yahudi itu sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Ya. Ini jangan jadi disepelekan dosa meninggalkan sholat. Maka ibu-ibu, anak-anak kita kalau sudah tiba waktu sholat, bangunkan, walaupun kelihatannya kasihan. Apalagi sholat subuh, lihat wajah anak, ya, kok kasihan, dibangunkan. Tidak ada kasihan, ini demi melatih mereka terbiasa sholat sebelum nanti betul-betul wajib. Laki-laki kalau sudah mimpi basah wajib sholat, wanita kalau sudah haid wajib sholat. Maka mumpung masih kecil, biasakan anak kita bangun sholat. Ya, walaupun kita capek, walaupun kita bolak-balik mengingatkan, jangan bosan. Nanti buahnya akan kita petik ketika mereka dewasa. Ketika mereka sudah balik, mereka akan terbiasa sholat, karena perbuatan kita di masa mereka kecil membiasakan membangunkan sholat. Ya. Ibu-ibu jangan bosan untuk memerintahkan sholat, dan kita sebagai orang tua juga mencontohkan sholat. Sekarang bukan zamannya orang tua nyuruh, tapi kita duduk santai. Nak, sana sholat, kitanya santai, kitanya ngapain, main HP. Itu bukan zamannya. Pendidikan itu dengan keteladanan. Kalau orang tua rajin sholat, insya Allah anaknya juga ikut rajin sholat. Karena yang dilihat oleh anak ke orang tua itulah yang benar. Jadi anak itu ngelihat ke orang tua itu yang benar. Kalau orang tuanya sholat, ke anak pun akan ikut. Ke-20, masuk kesalahan, kekeliruan sebagian wanita muslimah, tidur ketika waktu sholat dan menunda-nunda pelaksanaannya tanpa uzur. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sholat itu perkara yang pertama nanti kita akan dihisab di hadapan Allah. Dalam urusan ibadah sholat, hablum minallah. Adapun hablum minan nas, hubungan dengan manusia, yang pertama kali diminta tanggung jawabnya adalah masalah darah, pembunuhan dan seterusnya. Salat hubungannya dengan ibadah, dia yang pertama kali dihisab. Ketika kita malas-malesan salat, bahkan ditunda, tidak ada uzur, besok-besoknya kita bisa akan dihisab di hadapan Allah tentang menyepelekan salat ini. Ya, Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdus salat wa awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Amalan seorang hamba yang pertama kali akan dihisab adalah salat, sedangkan urusan yang pertama kali diputuskan antara hamba adalah masalah darah.
Dengan demikian ibu-ibu, kalau sudah waktu sholat, kegiatan-kegiatan itu stop. Mau itu arisan, mau itu rapat, atau sedang rujakan, sholat. Ya, sholat tinggalkan. Mau itu lomba nasi kuning, nasi apa? Nasi tumpeng. Kalau udah azan tinggalin. Ini tanggung, penilaiannya belum beres, tinggalin, sholat. Ya sekarang kan wanita tidak seperti itu. Gampang, santai, waktunya masih panjang. Ya, lihat para bapak itu kalau sudah azan, mereka langsung berwudu, berangkat ke masjid. Ibu-ibunya juga begitu. Begitu sudah azan langsung wudu, bersiap untuk sholat, ambil mukena, rukuh. Ya, ini jangan ditunda-tunda hanya untuk urusan dunia. Tanggung apa? Kuenya yang di oven belum matang. Tanggung masak-masak, tanggung ini nggak ada. Dan demikian juga ibu-ibu yang jemput anak sekolah, kalau sudah azan ya udah azan pulang, jangan ngobrol dulu ya. Ngobrol, setelah ngobrol makan bakso, habis makan bakso makan apa lagi? Mie ayam sebelahnya seblak, kok seblak belum dicicipin. Mampir panjang setengah 2 baru sampai rumah sholat. Innalillah, kemana saja? Ini zuhur sudah jam 12, 1 jam setengah sholat ditunda. Ini tidak boleh ya. Kita harus tepat waktu dalam melaksanakan sholat. Rasulullah ditanya amalan apa yang paling utama, Rasulullah jawab as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Ketika sudah di awal waktu itu yang lebih afdol, mengalahkan amalan berbakti sama orang tua, mengalahkan amalan jihad, sholat di awal waktu ya. Jadi jangan kita menyepelekan masalah sholat ini. Kebagusan agama seseorang itu dilihat dari sholatnya, jangan ditunda-tunda ya. Kecuali misalkan ibu-ibu ngantuk banget, ngantuknya banget, kalau sholat ngeblank saking ngantuknya, itu boleh tidur sekedar menghilangkan ngantuk, bukan tidur lama, tidur sekedar menghilangkan ngantuk ya, karena kita dilarang sholat itu dalam keadaan mengantuk. Ini kecuali darurat banget. Kalau tidak darurat maka sholat itu pada awal waktunya. Sekarang bagaimana kalau saya banyak anak, masih bayi-bayi, yang satu nangis, yang satu minta cebok, yang satu minta makan, yang satu ini minta main, padahal sudah azan sholat. Kalau ibu-ibu punya anak banyak dan sudah ada yang gede ya kakaknya, maka bergantian. Misalkan kakak sholat dulu, nanti gantian pegang adik. Seperti itu diatur ya, diatur. Jangan sampai ditunda sampai 1 jam, setengah jam. Dan para suami kalau pulang dari masjid ketemu istri langsung tanya, sudah sholat belum? Ya, sudah sholat belum? Gitu ya, jangan dibiarkan istrinya main HP atau sibuk dengan kegiatan yang lain. Tanya, sudah sholat belum? Kalau belum sholat, tinggalin ya sholat. Karena kita yang menjadi bekal kita pada hari kiamat nanti adalah amalan ini. Bekalnya ibu-ibu bukan kepandaian ibu-ibu dalam menata rias tanaman ya, yang senang tanaman waktu sholat sampai molor, sudah azan maghrib sampai lewat. Ini nggak boleh seperti itu hanya karena ngurusin tanaman, tidak boleh. Begitu juga yang punya hobi masak, jangan sampai ditunda sholat gara-gara masak. Masak itu kan kita bisa tahu waktunya. Ini memakan waktu sekian, saya harus mulai dari jam sekian supaya zuhurnya tidak terganggu. Ya, kalaupun harus ditinggalkan, dikecilkan apinya dan bagaimana. Seperti itu. Jangan meremehkan yang namanya sholat. Dan para suami imam di rumah, ingatkan istri-istrinya untuk selalu menjaga sholat. Kemudian penulis membawakan diantaranya firman Allah, fawailul lil musallin, kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai di dalam sholatnya.
Allah mengatakan celakalah orang-orang yang sholat. Mereka sholat tapi celaka, bukan karena meninggalkan sholat. Mereka sholat tapi celaka. Apa sebab kecelakaannya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Karena sebab mereka lalai. Lalai satu dari sisi waktu pelaksanaan. Lalai dua dari sisi syarat-syarat rukun sholatnya tidak diperhatikan. Ya, asal-asalan berwudunya, ini kan syarat sholat. Asal-asalan menutup auratnya ketika sholat, pakai mukena yang tipis. Mukenanya tipis, putih, kemudian kita sholat hanya pakai daleman. Ya, ini namanya lalai. Ya ibu-ibu kalau mau sholat jangan cuma pakai daleman, pakai baju luar, daster, ya, dasternya dipakai, kemudian baru pakai mukena supaya tidak tipis. Ini namanya lalai dalam masalah syarat rukun sholat. Makanya mereka, kata Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang dibawakan oleh penulis, ancaman-ancaman supaya kita tidak menunda-nunda waktu sholat. Maka mulai sekarang para ibu yang dimuliakan Allah, ketika sudah waktu sholat langsung bersiap, berwudu, ya, berwudu untuk sholat, jangan ditunda-tunda. Yang ke-21, tidak tumakninah ketika mengerjakan sholat. Tidak tumakninah. Khusyuk ketika melakukan sholat adalah ruh dan intinya sholat. Wanita tidak akan mendapatkan pahala sholat selain yang dia pahami dan dia kerjakan dengan khusyuk karena Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tumakninah itu termasuk rukun sholat. Apa patokan tumakninah? Tumakninah di dalam sholat yaitu tulang-tulang anggota badan kita sesuai posisinya. Kalau ruku maka tulang punggung sudah kembali pada posisinya. Ya, tulang-tulang punggung sudah pada posisinya. Itu namanya tumakninah. Minimal kita mendapati 1 kali bacaan doa ruku, Subhana rabbiyal azim, itu sudah dianggap tumakninah. Kalau 1 kali doa ruku saja nggak dapat, baru ruku subhana sudah sampai Allah, ini tidak dikatakan tumakninah yang akan menyebabkan sholat kita tidak sah. Rasulullah pernah menegur orang yang sholatnya jelek. Dipanggil oleh Rasul, sholli fa innaka lam tusolli, sholat lagi kamu itu belum sholat. Fa innaka lam tusolli. Akhirnya dia sholat lagi. Ketika sholat sama model sholatnya, cepat seperti mematuk ayam. Dipanggil lagi sama Nabi, irji, kembali lagi kamu, sholli fa innaka lam tusolli, sholatlah kamu, sungguhnya kamu belum sholat. Sampai 3 kali orang ini model sholatnya cepat. Maka Rasulullah bilang, kalau sholatmu seperti ini nggak sah. Sholat itu kalau kamu takbiratul ihram tenang, ruku tenang, dan seterusnya. Ya, maka orang yang sholatnya tidak tumakninah, buru-buru, patas, tidak sah sholatnya, tidak sah karena dia termasuk rukun. Apa yang kita dengar dari berita sholat tarawih 21 rakaat 7 menit 7 menit coba ya, 7 menit itu kan kita sholat zuhur paling, ini 21 rakaat, ini tidak sah, jelas tidak sah, maka jangan diikuti. Kalau di dekat rumah masjidnya sholatnya cepat, kita tidak boleh berjamaah di sana. Kenapa? Kita selamatkan sholat kita daripada sholat kita tidak sah. Jadi sholat itu harus tenang. Bagaimana kalau anak nangis? Kalau anak nangis bukan alasan untuk tidak tumakninah, bisa diambil anaknya, digendong supaya tenang, tapi kita tetap sholat. Ya, jangan sampai karena alasan anak nangis doa ruku lewat, doa sujud lewat, tahu-tahu assalamualaikum, tidak ada. Ya, tidak ada seperti itu.
tetap tumak nina itu harus dilakukan ketika sholat. Ada di antara mereka kaum wanita yang pikirannya hanya sibuk memikirkan anak-anak, suami, makanan, cucian, telepon dan sebagainya yang bisa menghalangi kenikmatan sholat. Nah, ini PR kita semua. Kadang-kadang kita sholat pikiran kemana-mana. Tanggal 21, sekarang tanggal berapa? 22 ya? 22 SPP belum bayar, kontrakan sudah ditagih, sholat pun akhirnya kepikiran, ya. Jangan seperti itu ibu-ibu. Kita semua berusaha fokus dalam sholat. Walaupun kadang-kadang ini juga kecurian. Maksudnya kecurian, awalnya fokus. Iya, rakaat ke-1 alhamdulillah aja diterjemahin. Segala puji bagi Allah. Dibayangkan imam baca atau kita baca, dibayangkan artinya. Rakaat pertama. Rakaat kedua mulai ada blank. Kepikiran ini, kepikiran itu, ya akhirnya tidak fokus di dalam sholat. Itu wajar, tapi jangan keterusan. Kalau sekali dua kali di dalam sholat tidak ada masalah, ya wajar. Hanya saja jangan sampai menghilangkan rukun-rukun sholat. Al-Fatihah jadi tidak baca gara-gara banyak pikiran, Al-Fatihah lewat, kemudian ruku. Ini tidak sah, ya. Maka kita sama-sama berusaha kalau sholat jangan sibuk mikirin anak-anak, jangan sibuk mikirin daftar ulang, ya. Mau daftarin anak masuk sekolah kok biayanya mahal-mahal, sudah kepikiran dari bulan Januari padahal masuknya nanti bulan Juli. Gak usah, ya tenang saja, sudah sholat, waktunya sholat, sholat, waktunya istirahat, istirahat. Jadi kalau ibu-ibu tidur mikirin gak punya duit kan gak bisa tidur. Mendingan waktunya tidur, tidur, gak usah mikirin apa-apa. Waktunya sholat juga sholat. Mikirinnya kapan? Nanti sama suami sama-sama ngobrol. Gimana ini mas? Ya, anak kita mau sekolah di mana? Biayanya mahal-mahal. Ya, obrolannya seperti itu. Jangan diobrolkan di dalam sholat atau saat ibadah. Dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Qasim Tabrani, Rasulullah bersabda, "Inna rajula la yusalli sittina sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujuda wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a." Sungguhnya ada seorang yang mengerjakan salat selama 60 tahun namun tidak ada satupun salatnya yang diterima. Boleh jadi dia sudah menyempurnakan ruku namun tidak sempurna sujudnya. Dia menyempurnakan sujud tapi tidak sempurna rukunya. Nah, ini PR kita semua. Semoga kita bisa menjaga fokus kita dalam salat sehingga salat dilaksanakan dengan tumak nina, dengan tenang, dengan tadabbur, fokus terhadap bacaan-bacaan salat. Karena ibu-ibu kalau kita resapi gerakan-gerakan salat itu sangat mengagumkan sekali. Kalimat takbiratul ihram, Allahu Akbar, coba direnungi, ditadaburi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka tidak ada yang lebih besar dari Allah. Kita tidak akan menganggap manusia itu besar, walaupun dia jasanya banyak, tapi Allah lah yang paling besar. Kita tidak akan minta-minta sama selain Allah, karena semuanya kecil. Allah yang maha besar, Allah yang maha mengatur alam semesta. Ini baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian setelah takbiratul ihram kita membaca doa iftitah. Coba direnungkan doa Allahumma ba'id baini. Allahumma, ya Allah, ba'id baini, jauhkanlah antara aku wa bainal khotoya, dengan dosa-dosaku, ya, bainal masyriqi wal maghrib, sejauh timur dan barat. Jauhkan diriku dengan dosa sejauh timur dan barat. Ini kan permintaan agar kita tidak dekat-dekat dengan dosa. Kalau kita merenungi doa iftitah ini saja, maka dalam kehidupan sehari-hari akan membawa pengaruh. Dosa apapun kita tidak akan berani dekat-dekat.
baik dosa riba sedikit atau banyak, dosa menunda-nunda bayar hutang. Karena tiap sholat kita doa, Allahumma ba'id baini wa bainal khotoya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Timur barat jaraknya berapa? Banyak nggak? Jauh tidak? Jauh. Maka begitulah, jika seorang merenungi sholatnya akan bagus. Ya, dia doa dijauhkan dari dosa sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Karena kita ini kadang-kadang tidak paham kandungan apa yang kita baca di dalam sholat. Padahal itulah intinya sholat. Kita itu kan belajar ngaji sekarang itu banyak cuma secara lafaz, tapi belum secara penghayatan, belum masuk ke hati. Ngaji kita itu baru sampai mulut, betul? Ngaji kita itu baru sampai mulut. Kita hafal surat ini, kita sudah sekian, ya. Bahkan kesibukan kita itu target hafalannya, tapi untuk masuk ke dalam hati pemahaman kita belum nyampe. Nah, ini kekurangan, ini termasuk talbis iblis, kata Imam Ibnul Jauzi. Talbis iblis. Talbis iblis itu apa? Setan memberikan kepada kita gambaran-gambaran yang salah. Talbis iblis dalam masalah bacaan Quran, kita lebih fokus ke bacaan, tapi tidak fokus dengan inti dari bacaan itu apa. Ya, dalam masalah sholat kita fokus ngapalin doa iftitah, ngapalin Al-Fatihah, ngapalin surat setelah Al-Fatihah, tapi kandungannya kita nggak paham. Doa ruku kita hafal, doa sujud, tahiyat hafal, tapi kandungannya tidak hafal. Padahal bukan itulah intinya. Intinya itu kita paham. Maka ibu-ibu kalau berdoa dalam sholat, apabila tidak paham terjemahan doanya, lebih baik pakai bahasa Indonesia. Kita doa nih, pengen gaya-gaya pakai bahasa Arab, tapi nggak tahu yang kita baca itu apa artinya. Nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Kecuali kita berdoa pakai bahasa Arab, tahu terjemahannya. Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, kami telah banyak berbuat zalim terhadap diri kami. Wa illam tagfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Kalau paham silakan doa pakai bahasa Arab. Tapi kalau nggak paham, lebih baik tidak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Karena intinya doa, permohonan kita itu kita tahu saya mohon apa. Ibu-ibu minta pakai bahasa Arab tapi nggak tahu saya itu minta apa. Ya, intinya doa apa? Khusyuk. Kita tahu yang kita minta. Kita minta ampunan, ya Allah ampuni saya. Itulah doa. Kalau sekedar cuma lafaz, nggak tahu terjemahannya, maka itu bukan doa. Ya, bukan doa. Jadi para ulama mengatakan kalau memang kita tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu terjemahan doa itu, lebih baik pakai bahasa Indonesia, minta apa saja yang kita paham. Saya itu minta ini. Jangan sampai ketuker. Karena pengen bahasa Arab mintanya ampunan, ternyata kalimatnya ya Allah siksalah saya. Kan bahaya. Ya Allah ampunilah saya, kalimat bahasa Arabnya ya Allah siksalah saya. Kan bahaya. Ini karena tidak tahu kandungan doa. Jadi yang lebih afdol doa pakai bahasa Arab, paham maksudnya dari doa itu. Kalau tidak paham maksud dari doa tersebut, lebih baik pakai bahasa Indonesia. Lihat masjid-masjid, imam-imam kalau habis sholat mimpin doa, itu makmumnya paham nggak? Nggak tahu, dia cuma amin-amin doang. Iya kan? Dipimpin doa habis ini, makmumnya nggak paham, amin amin. Tapi kalau imamnya salah dia nggak tahu dia. Ya ini, maka sekali lagi inti bacaan baik Quran, bacaan sholat adalah tadabbur. Inti dari itu, bukan sekedar bacaan saja. Ya, bukan sekedar bacaan. Maka kita perbaiki ya. Belajar tajwid bagus, tapi mentadaburi Quran itu lebih bagus.
Jadi tajwid kita sudah bisa, kemudian pahamilah sedikit-sedikit isi dari Quran. Karena tujuan Quran itu diturunkan untuk ditadaburi, bukan sekedar dibaca, bukan sekedar dibagusi bacaan, tapi kita nggak paham apa yang kita baca. Ya, ini. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan. 9:30. Selanjutnya tentang sholat masih ada. Dia mau tanya langsung, silakan. Dinyalakan mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai ini, Ustaz, yang poin ke yang apa namanya? Sebentar. Menunda-nunda bersuci ketika haid atau nifas gitu, Ustaz. Ketika kita mau bersuci atau nifas itu harus dipastikan dulu dan apa namanya? Menunggu dulu, kata di hadis Aisyah itu ya, Ustaz ya. La tastajili, jangan kamu tergesa-gesa. Ya. Hatta tarainal qassatal bayda, sampai kamu melihat qassah al bayda. Naam. Nah, itu maksudnya termasuk menunda-nunda dalam poin ke. Ya, menunda-nunda. Itu apa gimana, Ustaz? Salat, ya, baik. Hadis Aisyah tentang masa suci wanita ketika haid. Tanda suci wanita itu kan ada dua. Yang pertama, bersih pada kemaluan, tidak dijumpai darah sedikit pun. Ini tanda suci. Ya, kalau wanita haid, nifas, kemudian pada kemaluan tidak didapati darah sedikit pun, caranya gimana? Dengan menempelkan tisu yang bersih pada kemaluan dan tidak ada darah. Berarti dia suci. Ini tanda suci yang pertama. Tanda suci yang kedua, wanita tersebut mendapati yang namanya qassah al-bayda, hadis Aisyah. Jangan kamu tergesa-gesa sampai melihat qassah al-bayda, cairan bening seperti gel, tanda suci dari haid atau nifas. Ya, ini wanita tahu kalau sudah suci ada cairan seperti ini, cairan bening gel seperti ini, tanda suci dari nifas atau tanda suci dari haid. Maksudnya hadis Aisyah, jangan kamu tergesa-gesa kalau memang itu masih dalam waktu masa haid. Jika masih dalam rentan waktu haid, itu jangan buru-buru pengen mandi sampai tuntas, betul-betul tuntas haidnya selesai. Karena dalam hadis lain, datang seorang wanita ke Ummu Salamah sambil membawa secarik kain yang di sana ada seperti flek, kita bahasakan dengan flek kekuning-kuningan, kecoklat-coklatan. Ummu Salamah bilang ini tidak dianggap, ini tidak dianggap. Seolah-olah hadis ini saling tabrakan. Hadis Aisyah bilang kamu jangan tergesa-gesa sampai melihat cairan bening tanda suci. Sementara hadis Ummu Salamah ada yang bawa secarik kain dengan bercak flek. Ummu Salamah bilang ini nggak dianggap. Maksudnya apa? Kalau dalam masa haid jangan buru-buru pengen cepat selesai. Ini maksud hadis Aisyah. Kemudian maksud hadis Ummu Salamah, kalau masih ada flek, masa haidnya sudah beres, sudah ngelihat tanda suci, flek itu nggak dianggap kalau sudah ngelihat tanda suci. Itu cara menggabungkan dua hadis ini. Ya. Jadi Ibu, kalau kita masih dalam masa haid 7 hari, itu jangan buru-buru pengen mandi, jangan buru-buru pengen cepat suci sampai melihat betul-betul salah satu dari tanda suci, bersih nggak ada darah atau ngelihat cairan bening.
karena kita masih masa haid. Kalau sudah suci bersih, nggak ada darah atau ada cairan bening, salah satu saja, kita sudah suci, mandi, habis mandi ngeflek, itu nggak dianggap fleknya. Kenapa? Karena kita sudah selesai dari masa haid. Nah itu, ya, jadi ngeflek itu ada dua keadaan. Kalau ngeflek di masa masih haid, dianggap haid. Kalau ngeflek terjadi setelah masa suci, maka fleknya tidak dianggap sebagai haid karena kita sudah suci, ya. Sehingga kalau memang ibu menunda sholat karena ingin memastikan dulu saya ini masih masa haid, tidak terburu-buru, itu tidak termasuk ancaman-ancaman yang tadi disampaikan oleh penulis, ya. Naam, wallahu a'lam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga. Amin. Semoga Allah merahmati penulis dan semua kaum muslimin. Amin. Mohon nasihatnya Ustadz terkait dengan sunnah Rasulullah yang untuk wanita itu memakai inai ya Ustadz di tangan pacar ya. Gimana jika di saat sekarang ini banyak warna-warni inai itu? Apakah itu termasuk berhias yang dilarang atau bagaimana Ustadz? Mohon nasihatnya. Baik, wanita dianjurkan memakai cat kuku, ya, dari inai, daun pacar atau yang lain. Dengan perkembangan zaman, inai itu zaman sekarang bukan hanya jingga-jingga saja. Kalau zaman kita dulu kan pacarnya itu masih bentuk bubuk, ya. Masih ada nggak itu daun pacar bubuk gitu? Itu kalau dipakai paling satu, jadinya apa? Kuning kejingga-jinggaan. Tahu jingga? Jingga itu orange. Kalau orange kan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya jingga. Kita kan orang Indonesia lah. Ya. Nah, perkembangan zaman membuat cat kuku dari inai itu bisa macam-macam. Ya, karena dengan dicampur jadi apa begitu ya? Apakah ini termasuk berhias? Apabila yang dipakai masih bahan alami yaitu daun pacar, ya, kemudian masih dalam kategori yang wajar, ya, warnanya itu nggak macam-macam, wajar, maka bukan dikatakan berhias, masih normal dan itu boleh. Makanya dalam hadis tadi disampaikan ada seorang wanita menyampaikan surat kepada Rasul, kemudian Rasulullah mengatakan, saya tidak tahu tadi yang memberikan surat tangan laki-laki atau tangan wanita. Kemudian Aisyah bilang, itu tangan wanita wahai Rasul. Dibuka lagi bukunya, ada hadisnya. Itu tangan wanita wahai Rasul. Kemudian Nabi bilang, kalau dia seorang wanita, niscaya dia akan berikan cat pada kukunya dengan daun pacar, ya. Menunjukkan pada kita bahwa wanita itu memang dianjurkan untuk memakai inai sebagai daun pacar sebagai cat kukunya. Jadi dianjurkan karena Nabi bilang, saya nggak tahu itu tangan laki-laki apa perempuan, itu tangan perempuan. Oh, kalau dia perempuan harusnya dia pakai cat kuku. Ini menunjukkan boleh, tidak termasuk perhiasan dengan syarat yang ditimbulkan hanya yang wajar-wajar saja. Sekarang kalau macam-macam, dari 5 atau 10 jari, jempol biru, telunjuk kuning, tengah merah, gitu ya. Nah, ini kan akan membuat menarik. Maka paling maksimal hukumnya dibenci. Paling maksimal dibenci. Kenapa? Dia menarik perhatian laki-laki. Kok aneh ya, kukunya tiap kuku macam-macam. Jamaika, tahu Jamaika? Jamaika itu apa aja? Jingga, kuning, ya itu. Nah, ini akan menarik, maka nggak boleh kalau sampai menarik seperti itu, dibenci hukumnya. Jadi inai itu memang dianjurkan bagi kaum wanita, tapi dengan syarat yang ditimbulkan dari inai itu hanya suatu yang masih wajar, bukan yang sudah menarik perhatian. Dan ibu-ibu, kita berhias, ya, kita dandan, ini bukan untuk menarik perhatian laki-laki lain, tidak ada lain kecuali untuk suami kita saja. Ya, untuk suami kita saja.
Ibu-ibu pakai perhiasan misalkan, gelang tangan, gelang kaki, itu tidak boleh ditunjukkan kepada laki-laki. Karena tujuan kita memakai perhiasan hanya untuk bersyukur pada Allah ya. Termasuk kelebihan, saya diberikan kelebihan rezeki sehingga saya belikan gelang emas, gelang kaki emas ya, bukan untuk ditunjukkan kepada laki-laki lain. Begitu juga ibu-ibu memakai celak. Tahu celak? Yang ada di mata, bulu mata, apakah itu di bulu matanya atau di bulu alisnya, ini jangan ditampakkan pada laki-laki, tidak boleh. Jadi kita memakai perhiasan bukan untuk laki-laki yang bukan mahram kita, tapi untuk suami kita, untuk ayah kita, paman ya, yang boleh-boleh saja, bukan untuk yang lain-lain. Naam. Ada lagi yang lain? Pertanyaan live masjid ini ya, dari atas. Dalam salat kan ada bacaan ayat pendek sesudah Al-Fatihah. Apakah ayat pendeknya boleh ayat yang lain? Contohnya rakaat pertama Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Terus kalau yang kedua apakah boleh Al-Fatihah dan surat pendeknya ayat yang lain? Boleh, tidak dilarang. Karena membaca tidak harus ayat pendek ya. Membaca surat setelah Al-Fatihah itu bisa surat-surat yang kita inginkan. Kalau dalam buku panduan sholat yang jadul itu, yang lama, yang biru, setelah Al-Fatihah membaca surat pendek. Padahal gak harus surat pendek, boleh surat panjang, gak dilarang ya. Jadi kalau bikin panduan buku sholat setelah Al-Fatihah jangan ditulis baca surat pendek. Ini membuat seolah-olah dilarang baca surat panjang, padahal tidak ada masalah. Rakaat pertama Al-Fatihah Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Fatihah dan surat lain, silakan, tidak ada larangan. Tidak harus satu surat dibagi 2 rakaat, nggak ada. Mau satu rakaat satu surat selesai, silakan ya, tidak ada masalah. Karena membaca surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Saya buka rumah makan, tiap jam sholat suami nggak ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Bolehkah saya gantiin suami layanan pelanggan atau saya tutup saja rumah makannya Ustadz biar sama-sama sholat tepat waktu? Di rumah makan kami ada tulisan jam sholat tutup. Kadang pelanggan sudah ngantri Ustadz, banyak nggak enaknya. Di satu sisi hati kami gelisah Ustadz, takut sama Allah. Mana yang terbaik? Yang terbaik kalau sudah azan rumah makannya tutup, kasih tulisan maaf sedang sholat. Udah, hati tenang, damai, tidak ada gelisah, dan kita dapat keutamaan sholat tepat waktu di awal waktu. Itu lebih utama. Masalah ngantri nggak enak itu kan cuma perasaan dengan manusia. Kalau kita cari ridho Allah, maka Allah akan meridhoi kita. Tapi sebaliknya kalau kita cari ridho manusia itu adalah keinginan yang tidak pernah selesai. Ya, mencari ridho manusia bagaikan tepi yang tidak ada ujungnya. Sekarang kita dapat ridho manusia tapi mendapat murka, marahnya Allah. Mana yang kita pilih? Disenangi manusia tapi dimurkai Allah. Disenangi Allah, diridhoi Allah, kemudian kita tidak disukai manusia. Mana yang kita pilih? Tentu yang kita pilih ridho Allah. Karena Allah kalau sudah ridho, semua yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah. Mau tanya, kalau mengingatkan setiap hari ke anggota keluarga yang tidak sholat, itu salahkah? Misal suami tidak sholat diingatkan, walau sekedar kata sholat ya, begitu Ustaz. Ya, tidak salah. Ya, tidak salah, bahkan wajib tiap hari anggota keluarga itu diingatkan sholat. Subuh bangunin, anak-anak itu dibangunkan walaupun mereka sedang tidur enak-enaknya. Anak-anak yang sudah mumayyiz itu apa? Anak-anak yang sudah bisa membedakan
Usia-usia kelas 1 SD itu sudah dibiasakan, karena sebelum 7 tahun kita harus sudah memerintahkan anak sholat, apalagi sudah 7 tahun. Ya, matikan AC-nya, matikan kipasnya, bangunin sholat. Kita tinggal ke masjid, bangun pulang dari masjid masih tidur, bangunkan lagi. Apalagi suami itu harus diingatkan karena dia pemimpin keluarga. Istri jangan takut sama suami. Ya, istri jangan takut sama suami, ingatkan sholat. Dan suami juga jangan takut sama istri. Betul nggak? Iya, ingatkan istri sholat. Kita pulang ke rumah, istri masih tidur, bangunkan. Jangan takut nanti marah, kamu nggak tahu saya tadi malam bangun berapa kali. Nah, gitu kan? Karena ini syariat, agama. Ya, kalau kita berpegang dengan agama, maka insya Allah akan baik semuanya. Bolehkah puasa qada di hari Jumat? Boleh, kalau niatnya tidak mengkhususkan hari Jumat. Karena ada hadis melarang kita puasa Jumat sendirian. Menyendirikan khusus puasa di hari Jumat itu tidak boleh. Tapi kalau puasa hari Jumat ada alasannya, bayar hutang, puasa atau yang disebut puasa qada, boleh. Atau hari Arafah jatuh pada hari Jumat, boleh. Ya, karena niat kita puasa Arafah, niat kita puasa bayar hutang, bukan mengkhususkan. Yang dilarang itu mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. La tasumu yaumal jumu'ah. Jangan kalian puasa hari Jumat, maksudnya mengkhususkannya. Sehingga kalau bayar hutang boleh saja, tidak dilarang. Naam. Ada lagi yang lain? Ada, Ustadz. Ya. Ustadz, bismillah. Mau tanya, kalau kita udah terlanjur cat rambut, tapi kita tidak tahu kandungan kimia di dalamnya, bagaimana solusinya, Ustadz? Baik, kita sudah kadung dicat rambut kita, kemudian kita nggak tahu bahannya ini terbuat dari apa, bahan kimia ataukah bahan yang masih alami. Maka kalau sudah kadung begitu ya sudah, ya kita tanya lagi ke salon yang dulu dimana kita ngecat rambut, tanya ini bahannya bahan apa, tanya sekarang. Kalau memang dia jawab ini bahan kimia yang membuat air itu tidak tembus, ya maka diusahakan dihilangkan. Bisa kan? Cat rambut itu dihilangkan, bisa kan? Ya dihilangkan, walaupun waktunya panjang, butuh waktu yang lama. Kalau memang tidak tahu, tanya. Kalau tanya juga susah, salonnya sudah tutup. Nah, salonnya sudah tutup. Gimana lagi? Ya sudah, ya kita berusaha untuk menghilangkan di salon yang lain kalau bisa. Karena kalau ilmu seperti ini biasanya salon-salon manapun bisa lah ya, nyambung gitu. Nah, ada lagi? Ada, Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, jika serum atau semacam minyak olive oil atau minyak PCO itu menyerap air enggak ya, Ustadz? Iya. Serum itu konsentrat biang. Kalau kita pakai, apakah dia itu menghalangi air atau tidak? Setahu saya sih tidak menghalangi air. Karena dia itu pakai biang itu karena untuk lebih cepat saja reaksinya, gitu saja. Ya bukan dari sisi seperti bahan kimia yang cat tebal, itu tidak seperti itu dia. Ya. Makanya ibu-ibu kalau pakai begini biasanya kapan? Ya setelah sholat ya. Waktunya panjang kan, yang bisa dibersihkan ya, sehingga aman untuk berwudu, mandi dan seterusnya. Nah, Allah alam. Saya sebenarnya tertarik untuk mendalami masalah ini karena ini fikih yang jarang dibahas, fikih kecantikan wanita, tapi butuh informasinya yang lengkap. Karena tanpa informasi lengkap kita tidak bisa menghukumi apa hukumnya, halal atau tidak, sah atau tidak wudunya. Nah, ini perlu pembahasan yang lebih mendalam ini. Nah, kalau ada ahli kecantikan, kedokteran, dokter kulit yang bisa menggambarkan fikih kontemporer
kecantikan wanita, ditulis pakai jurnal, kemudian saya pelajari satu-satu, dikomprom dengan ilmu fikih syariat, itu bagus nanti hasilnya gitu. Naam. Apa Ustaz, jika minyak urut bagaimana Ustaz? Minyak urut, GPU. Ya, dan semacamnya kayak PCO gitu kan bisa Bisa pakai minyak urut. Tidak ada masalah, dia tidak menghalangi air dia. Ya. Kita pakai minyak urut, kemudian kita siram air. Tes saja coba, tes di tangan. Walaupun tidak untuk ngurut, tes di tangan, siram air, dia akan hilang minyak itu. Ya. Memang minyak sama air tidak akan nyatu, nggak akan nyatu, tapi dia tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, Allah alam. Assalamualaikum, Ustadz, saya mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ketika kita lagi sholat, tiba-tiba di akhir atau sudah rakaat terakhir, ternyata seperti ada keluar seperti Angin. Bukan angin, tapi Air. iya. Peluk gitu ya. Kayak ya gimana, kayak lendir, tapi kayak ini biasanya kan di masa-masa apa sih, subur apa suka, Keputihan. iya, banyak keputihan gitu suka keluar. Ya. Kalau misalnya posisi kita suka sholat berjamaah, nah posisi kita sebagai imam itu bagaimana? Apa kita harus mundur apa? Baik. Keputihan itu ada dua macam. Satu, keputihan yang keluar ketika hamil. Wanita yang sedang hamil, dia akan lebih banyak gangguan, di antaranya keputihan. Sekarang coba tanya yang sedang hamil, pasti ada keputihan-keputihan semacam ini. Maka keputihan ketika hamil, dia tidak menjadi pembatal wudu, bukan pembatal wudu, karena ini sulit dihindari. Ya, memang ada gangguan-gangguan ketika hamil, diantaranya sering keputihan, itu tidak membatalkan wudu. Jenis kedua, keputihan ketika kondisi bukan hamil. Ya, kita sedang normal begini, sehat ya, haid tiap bulan teratur, cuma kadang-kadang keluar yang namanya keputihan. Nah, kalau saat kondisi normal, itu keputihan keluarnya dari jalannya saluran air seni. Di tubuh kita itu ada dua jalur. Jalur lewat kantung kemih, ini untuk air seni, betul ya? Kalau dia lewatnya kantung kemih, jalurnya air seni bahasa kita air kencing, maka ngebatalkan wudu. Karena kalau kita tetes air kencing keluar, wudu kita batal. Nah, keputihan yang lewat jalur sini itu membatalkan wudu. Jalur dua, keputihan keluar dari jalur rahim, bukan kantong kemih, maka dia tidak membatalkan wudu. Orang yang hamil umumnya keluar dari rahim karena dia sedang mengandung, sehingga tidak membatalkan wudunya. Adapun ketika yang tidak hamil, yang normal-normal, ini lebih banyak keluar lewat kantong kemih atau jalur air seni, maka membatalkan wudu. Nah, sekarang ibu sedang hamil atau tidak? Kalau tidak, maka membatalkan wudu, walaupun itu sedikit. Seperti air seni, kalau netes sedikit batalin wudu, walaupun itu sedikit. Bagaimana kalau itu sudah jadi penyakit? Ada seorang wanita atau laki-laki yang sudah sepuh, penyakitnya kencing keluar terus. Dia nggak bisa di stop, walaupun sedikit-sedikit netes terus. Kalau memang kondisinya seperti ini, dimaafkan dengan syarat sebelum sholat dia berusaha mengeluarkan semua air seninya sampai benar-benar stop wudu sholat. Ketika sholat di tengah-tengah kok netes lagi, dimaafkan karena itu penyakit. Bahasa fikihnya itu salasul baul. Ya, kalau bahasa fikihnya disebut penyakit salasul baul, susah ngerem air kencing. Ada ya penyakit itu ya, bahasa medisnya apa? Ya, beser. Beser.
Bukan medis itu. Ya, nah ini. Jadi kalau penyakit, Anda sebelum sholat maksimalkan tuntasin dulu kencingnya. Merasa sudah tuntas, baru wudhu, sholat. Di tengah-tengah keluar, tidak batal, karena itu penyakit. Ya, ini begitupun dengan keputihan. Naam. Ada dokter yang hadir nggak? Nah, kalau ada koreksi salah gitu, sampaikan nanti ya. Naam. Ada lagi yang lain? Cukup? Cukup ibu-ibu? Ya. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati kita semua, amin. Amin. Ustadz, saya cuma mau memastikan tambahannya tadi yang soal kosmetik waterproof ya. Iya, waterproof. Yang saya tahu ya, sekarang banyak sekali dari mulai bedak, maskara, kemudian eyeliner, itu semua waterproof termasuk lipstick dan lain-lain. Pertanyaan saya adalah gini, kalau kita misalnya pakai eyeliner atau maskara atau lipstick ya, kalau bedak kan sudah otomatis mengcover full biasanya tuh ibu-ibu. Nah kalau kayak eyeliner, maskara dan lipstick itu kan ada bagian-bagian kulit yang tidak semua kena. Yeah. Kayak maskara juga dia kalau pengalaman saya ngeliat teman-teman ya, kayaknya itu nggak bener-bener dari pangkal bulu mata banget, itu ketutup semua. Baik. Eyeliner juga kan cuma menggaris tipis di atas bulu mata gitu. Nah pertanyaan saya adalah dengan bagian-bagian yang masih belum tertutup, apakah itu menjadikan boleh? Karena kan misalnya yang mendekati akar bulu mata itu masih kena air tuh. Ya. Secara logika dia masih menyerap air. Baik. Demikian juga seperti eyeliner, karena hanya itu garis tipis saja, berarti kan hampir sebagian besar kelopak mata masih terkena air. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah itu termasuk dihukumi tidak boleh dipakai atau masih boleh? Perbandingannya kalau dilihat antara yang tertutupi dengan yang tidak, itu banyakan mana? Kalau misalkan dari ujung bulu mata, ya, perbandingannya yang kena dengan yang tidak itu lebih banyak mana? Oh, berarti kita menilainya dari situ ya Ustaz? Ya, dari situnya. Karena hukum itu dibangun di atas aglabiyah. Ya, hukum itu dibangun di atas mana yang dominan. Nah, kita berwudu nih dari ujung jari sampai siku. Ibu kalau berwudu dari ujung jari sampai hampir siku, sikunya nggak kena dikit, itu dihukumi sah. Karena dalam kaidah fikih disebutkan al-hukmu mabniyun alal aglabiyah. Hukum itu dibangun di atas dominan. Kan dominannya dari ujung jari sampai menjelang siku kena air, udah cukup. Walaupun sedikit ada yang nggak kena, kalau tanpa sepengetahuan sah wudunya. Nah dari kosmetik itu yang kita pakai, dominannya mana? Yang tidak kena atau yang kena? Nah begitu. Jadi kalau yang dominannya malah banyak yang tidak terkena air, itu yang kita hukumi. Yang sedikit-sedikit tidak bisa mewakilkan yang dominan gitu loh. Nah, bisa dipahami Bu? Baik, insya Allah. Baik, ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya makanya kalau ada dari dokter kecantikan, dokter kulit yang bisa memberikan informasi tentang kecantikan ya, alat-alat kosmetik yang kontemporer, maskara, eyeliner dan lain-lain, serum ya, krim subuh, krim malam, krim duha ya. Kasih informasi ya, lipstick, lip gloss dan terus ya dan lain-lain ya, kasih informasi. Ada lagi di filter apa diapain itu? Di filler ya. Filler bukan filter. Filler dan lain-lain, setrika wajah. Ya, sekarang bukan setrika baju saja. Ya kapan-kapan boleh bikin banner terima setrika wajah.
laundry wajah gitu kan. Ya, ini diinformasikan tapi saya pengennya ilmiah. Informasinya itu valid, ilmiah, ditulis dalam sebuah jurnal gitu. Nanti diserahkan ke saya kaji dan bisa kita jadikan buku untuk fikih kecantikan wanita muslimah. Nah, itu. Nah, ditunggu yang paham masalah ini. Saya akan tunggu kapanpun selesainya, saya terima, nanti saya baca, saya kaji dan saya tulis nanti hukum-hukumnya. Nah, ya, kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.